Kemudian kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, babu mawani'il miras. Bab penghalang-penghalang warisan. Ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya. Dalam pembahasan ini ada 6 pembahasan, atau di dalam bab mawani'il miras ada 6 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama, penyebutan 3 penghalang warisan secara global. Kata Ibnu Qudamah, wahiyya salasa. Jadi semuanya ada berapa? Penghalang pewarisan ada 3. Nah, dan tidak ada yang keluar daripada 3 ini. Jadi kalau ada yang tidak mewarisi dari sisi sifatnya, ada yang menghalanginya mewarisi dari sisi sifat, maka ini pada 3 hal. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah menerangkan satu persatu. Ini pembahasan yang kedua tentang penghalang karena perbedaan agama. Kata Ibnu Qudamah, ahaduhuma ikhtilafud din. Penghalang warisan karena perbedaan agama. Ya, fala yarithu ahlu millatin ukhra. Seorang penganut agama tidak mewarisi penganut agama yang lainnya. Biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak boleh seorang muslim mewarisi seorang kafir, dan tidak boleh seorang kafir mewarisi seorang muslim. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yatawarathu ahlul millataini syatta. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 2 penganut agama yang berbeda tidak saling mewarisi. Nah, baik, ini hadits-hadits yang sahih disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Hadits yang pertama dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dari hadits Usama bin Zaid, dan hadits yang kedua adalah hadits Abdullah bin Amr bin Auf, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya. Ya, dan juga haditsnya adalah hadits yang sahih. Maka seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim. Ya. Dan ini menurut kesepakatan para ulama. Demikian pula seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir. Ya, menurut pendapat jumhur para sahabat dan kebanyakan para fuqaha. Iya. Baik. Karena itu, ya, apabila terjadi perbedaan agama, maka tidak boleh saling mewarisi. Saling mewarisi. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, wal murtad la yarithu ahadan, wa immata famaluhu fai. Ya, kata Ibnu Qudamah, dan murtad itu dia tidak mewarisi seorang pun. Kalau dia meninggal si murtad ini, maka hartanya adalah fai. Ya, hartanya adalah sebagai fai, sama seperti harta rampasan kaum muslimin yang diambil tanpa peperangan masuk ke Baitul Mal. Ya, harta ini. Ya. Di sini Ibnu Qudamah sengaja menyebutkan murtad. Beliau ingin menegaskan bahwa si murtad ini juga tidak bisa mewarisi. Tidak bisa mewarisi. Ya. Beliau ingin menegaskannya agar supaya jangan sampai ada orang yang mengatakan bahwa dia asalnya adalah seorang muslim, ya, maka boleh untuk mewarisinya. Tidak. Ya, kalau dia sudah murtad, maka tidak boleh dia mewarisi dan tidak boleh pula dia diwarisi. Kalau ada bagiannya, maka itu adalah fai. Kemudian berikutnya kata beliau, as-tsani, ya, penghalang yang kedua adalah ar-riq, ya, karena perbudakan, dia sebagai budak. Fala yarithul abdu ahadan wala mala lahu yurathu. Ya, wa man kana ba'dahu hurran waritha wa wurith wa hajaba biqadri ma fihi min al-hurriyah. Berikutnya kata beliau adalah karena perbudakan, maka seorang budak tidak mewarisi siapapun. Ya, dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Demikian pula tidak ada hartanya tidak ada harta yang bisa diwariskannya. Jadi kalau si budak meninggal, ya, dia tidak akan memiliki harta yang bisa dia wariskan. Kenapa? Karena setiap hasil yang dimiliki oleh si budak, harta yang dimiliki oleh si budak, harta itu ada milik tuannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini hadis sudah kita sebut di pembahasan zakat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, man ba'a abdan lahu malun famaluhu lil bai' illa ayashtaritahu al-mubta'. Siapa yang menjual seorang budak dan budak ini memiliki harta, maka harta si budak yang dijual
itu ada milik penjualnya, milik tuannya yang pertama, kecuali kalau yang membelinya, yaitu tuan yang kedua, mensyaratkan bahwa harta itu adalah miliknya. Maka tampak bahwa si budak tidak memiliki harta. Harta itu apakah milik tuannya yang pertama atau milik si pembelinya? Iya. Karena dia tidak memiliki harta, maka dia tidak berhak diwarisi. Tidak ada yang bisa mewarisinya. Baik, bagaimana kalau budak itu namanya bebas sebagiannya? Ya, seperti budak muba'ab, bebas sebagiannya. Ya. Kata Ibnu Qudamah, "Wa man kana ba'duhu qurran waritha wa wurith wa hujiba biqadri ma fihi min al-hurriyah." Dan siapa yang dia adalah muba'ab, sebagiannya bebas dan sebagiannya budak, ya. Sebagiannya bebas dan sebagiannya budak, maka dia mewarisi dan dia juga diwarisi. Dan dihajab sesuai dengan kadar apa? Kadar kebebasannya. Dihajab sesuai dengan kadar kebebasannya. Maka ini sama dengan apa tadi? Jadi kalau budak seperti ini, setengahnya bebas, setengahnya mewarisi, setengahnya tidak mewarisi, ini mirip dengan siapa? Mirip dengan al-khunsa. Jelas ya? Nah, ini dari bentuk keadilan. Kalau dikatakan tidak mewarisi sama sekali, kurang cocok ya. Karena dia punya hak. Satu sudut, satu bagian dari kebebasan, itu haknya. Baik. Kemudian yang ketiga dari penghalang pewarisan, ya, adalah al-qatlu. Kata beliau as-salis al-qatlu. Fala yarithul qatilul maqtula bighairi haqq. Iya. Wa in qatalahu bihaqqin kal qatli qisasan au haddan au qatala al-adilul baghiya alaihi fala yumna mirathuhu. Ya, kata beliau yang ketiga dari penghalang warisan adalah apa? Adalah pembunuhan. Itu di buku ada kesalahan ya, saya baru lihat juga. Di poin yang kelima itu, warisan budak itu keliru ya, muba'ab budaknya. Diganti bahasanya. Muba'ab. Yang ketiga, penghalang warisan adalah karena pembunuhan. Kalau dia membunuh, seorang yang membunuh, dia tidak akan mewarisi orang yang dia bunuh. Ya, tapi ketentuannya kalau yang dia bunuh itu, dia bunuh tanpa apa? Tanpa hak. Adapun kalau dia bunuh karena hak, ya, seperti karena qisas, karena had, hukum had, atau imam yang adil, kelompok yang adil memerangi kelompok yang bughat. Ya, terjadi pembunuhan di keadaan yang seperti ini, maka warisan tidak tertahan. Ya, karena dia membunuh pada hal yang benar. Karena itu para ulama mengatakan bahwa siapa yang membunuh dengan sengaja atau mirip sengaja, maka dia tidak mewarisi. Tidak mewarisi orang yang dibunuh. Adapun kalau misalnya dia membunuhnya tidak sengaja, ya, membunuhnya tidak sengaja, ini namanya qatlul khata, membunuh tidak sengaja. Kalau dia membunuh tidak sengaja, maka ya, ini tidak ada masalah, dia tetap mewarisi. Kalau memang tidak ada tuhmah padanya. Ya, tidak ada hal yang diragukan. Jelas ya? Kalau tidak ada hal yang diragukan. Nah, ya. Dengan itu, kalau misalnya sekarang ada orang yang berkendaraan, dia bawa mobil, ya, ikut bersamanya sebagian dari ahli warisnya. Kemudian sebagian dari orang yang dia warisi, dia bawa mobil kecelakaan. Ya, orang yang di sampingnya dia warisi ini meninggal. Ya, maka si sopir di sini apa? Dia bisa mewarisi orang yang meninggal ini atau tidak? Jawabannya, dia walaupun membunuh di sini, tapi membunuhnya adalah membunuh tidak sengaja. Jelas ya? Maka di sini dia bisa mewarisi. Ya, kecuali kalau diketahui bahwa si sopir di sini, ya memang sudah ingin mendapatkan warisan, karena itu bawa mobilnya ugal-ugalan. Ya, maka dia tidak akan mendapatkan warisan sebab dianggap membunuh dengan sengaja. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan tentang penghalang-penghalang warisan.